suara saya kedengeran? Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih. Oke, materi minggu ini dan minggu depan sama, yaitu mengenai analisis regresi dan korelasi berganda. Perbedaannya, minggu ini menghitung secara manual, minggu depan secara SPSS. Hanya kalau secara manual memang perhitungannya agak lebih rumit, dan biasanya kalau sudah berganda lebih sering yang digunakan menggunakan software statistik. Oke, salah satunya adalah SPSS. Hanya untuk pertemuan minggu ini nanti saya jelaskan apa itu regresi dan korelasi berganda serta menyinggung sedikit tentang SPSS. Mungkin kalau perhitungannya hanya sedikit saja saya singgung ya, karena biasanya itu istilahnya agak terlalu rumit lah kalau kita secara manual. Oke, diharapkan kalian memahami tentang analisis korelasi dan regresi berganda. Oke, jadi sebenarnya mirip dengan materi yang sebelum UTS, yaitu korelasi dan regresi linear sederhana. Hanya bedanya kalau regresi berganda X-nya lebih dari satu atau variabel bebasnya lebih dari satu. Pada korelasi dan regresi sederhana hanya menggunakan satu variabel independen. Jadi variabel bebasnya hanya satu, yaitu X saja dalam memprediksi perilaku dari variabel dependen. Memprediksi variabel terikat Y. Okay. Pada kenyataannya, perilaku suatu variabel dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga perlu memasukkan banyak faktor dalam memprediksi variabel tersebut. Contoh, misalnya perilaku konsumen dalam membeli barang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga barang, promosi dari penjual, kepuasan dari barang tersebut, dan manfaat dari barang tersebut. Oke. Ini rumusnya, oke? Ini rumusnya. Hanya mungkin untuk cara membacanya, lambang R Y12 artinya koefisien korelasi antara X1 dengan Y, X1 dengan Y, sementara X2 dianggap konstan. Berarti kalau RY21 berarti korelasi yang di sebelah kanan ini korelasi antara variabel X2 dan X1 dianggap konstan. Oke. Tapi kita ke koefisien determinasi itu sama ya, dikuadratkan nanti korelasinya. Oke, kita ke sini saja, uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis, korelasi itu artinya hubungan. Jadi korelasi berganda adalah hubungan dari beberapa variabel bebas atau variabel independen X dengan satu variabel dependen Y. Jadi hubungan antara beberapa variabel bebas X dengan satu variabel terikat Y. Nah, uji signifikansi koefisien korelasi R menggunakan uji F. Rumusan hipotesisnya, karena dia X-nya lebih dari satu, uji hipotesisnya hanya satu. Variabel independen tidak secara linear berhubungan dengan variabel dependen. Variabel independen secara linear berhubungan dengan variabel dependen. Hanon H1-nya. Nah, aturan keputusannya tolak Hanon jika kalau kita menggunakan tabel F, F itu lebih besar dari F tabel. Tapi kalau menggunakan SPSS nanti, kita bisa berdasarkan F itu, tapi kemudian kita lihat tabel, atau kita langsung lihat aja sig-nya. Apakah sig F tolak H0 jika sig F-nya lebih kecil dari alfa. Jadi tolak H0 jika nilai sig-nya lebih kecil dari alfa. Berarti kalau sig F-nya nanti lebih besar dari alfa, berarti terima H0. Oke.
Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ini untuk tadi korelasi ya, korelasi untuk analisisnya, rumusan hipotesisnya, dan aturan keputusannya. Nah, untuk regresi yang sudah kalian pelajari minggu lalu, yaitu yang Y topi sama dengan A plus BX. Kalau misalnya dia dua variabel, berarti nanti persamaan regresinya seperti yang di baris kedua. Y topi sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Kalau tiga variabel, berarti yang seperti nomor 3 ini yang di bawah, baris ketiga. Oke, jadi kalau banyak variabel, ini rumus umumnya. Kalau sudah 3 variabel, manual tidak bisa, maksudnya bukannya tidak bisa ya, sudah terlalu sulit sekali. Jadi biasanya kalau manual bisa sampai 2 variabel bebas. Okay. Nah, untuk persamaan regresi berganda, Y topi sama dengan A plus B1X1 tambah B2X2. Kalau dia melakukan perhitungan pakai sum square itu jumlah kuadrat. Rumusnya untuk yang sum square X1 dan sum square X2. Oke. Nah, dari sum square X1 dan sum square X2, kemudian nanti ada sum cross product. Jadi cross itu di antara X1 dan X2. Oke. Ini masih perhitungannya. Kemudian nanti untuk mencari B1, B2, dan A-nya, inilah dia. SSX2, berarti lihat yang di halaman 18, yang SSX2. Kemudian SCP-X1Y, berarti yang ini SCP-X1Y. Sigma-nya nanti tinggal dikerjakan, oke? Ini rumusnya hanya mungkin saya ini kalau kita menggunakan yang sigma-sigma yang tabelnya itu kita jumlahkan, oke? Tapi kalau mau menggunakan matriks untuk regresi berganda matriks, ini dia rumusnya. Jadi R itu banyak data, sigma X1 tadi berarti variabel X1 dijumlahkan, sigma X2 variabel X2 dijumlahkan. Ini A itu dimisalkan nanti jadi B, kemudian ini yang sigma yang kolom sebelah kanan itu jadi dimisalkan matriks H, sehingga B sama dengan A inverse kali A. Oke, dimana A inverse itu mungkin kalian kalau belajar matematika ekonomi sudah belajar kan yang matriks inverse sama dengan seperdeterminan A dikali F join A. Oke. Hanya untuk forum tadi yang saya tanyakan yang determinan yang seperti ini. Oke, determinan nanti itu digunakan untuk mencari matriks inverse ini di halaman 10. Nah, itu seperti determinan A, F join A. F join A itu yang di halaman 11. M1 itu adalah minor determinan dari submatriks A dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi kalau M11 berarti baris pertama kolom ke 1 dihilangkan, kemudian dicari determinannya. Oke. Jadi A22 ini dia matriksnya. Determinannya ingat kalau matriks 2 kali 2 serong kanan dikurang serong kiri. Dan seterusnya. Oke. Tapi tadi untuk forum saya hanya sampai matriks determinan 3 kali 3. Saya mau jelaskan yang ini. Bentar ya. Oke, untuk berdasarkan soal yang ini ada soal, bentar ya. Jadi nanti kalau contohnya ini jumlah X1 berapa, jumlah X2 berapa, jumlah Y berapa, nah itulah yang digunakan untuk rumus yang tadi. Oke. Saya nanti fokusnya ke SPSS saja ya, fokusnya ke SPSS. Jadi cara membaca SPSS.
SPSS. Nanti ada sesi kedua itu cara membaca tabel. Oke. Nah, untuk output SPSS nanti ada model summary-nya. Lihat, nanti kalau output SPSS itu baca judul tabelnya. Ini ada deskripsi tabelnya tentang deskriptif statistik. Oke, isinya rata-rata dari Y, min itu rata-rata ya, rata-rata dari Y, rata-rata dari X2, rata-rata dari X1. Kemudian ini standar deviasi, ini N-nya itu banyak data. Jadi ini penelitian yang contoh ini, saya masukkan SPSS, inilah hasilnya. Oke. Nanti untuk cara memakai SPSS, minggu depan nanti saya ajarkan. Hanya kalau bisa kalian boleh download SPSS. Ada yang free seingat saya. Oke. Nah, nanti hasil outputnya banyak, jadi tinggal baca judulnya. Kemudian nanti ada judulnya model summary. Nah, model summary itu di tabel model summary itu ada R. Perhatikan, R itu berarti koefisien korelasi. Oke, perhatikan ya. R itu artinya koefisien korelasi. Huruf A di atas, saya lihat. Berarti kalau R titik 915 itu artinya itu berarti koefisien korelasinya lambangnya nanti yang R besar itu kan ditulisnya lambangnya R besar itu ditulisnya titik 915. Oke. Nah, huruf A-nya nggak usah diperhatikan. Oke. Artinya titik itu nanti dia bacanya 0,915. Nah, kalau tidak ada tanda minnya berarti dia koefisien korelasinya, kalau disuruh penjelasannya berarti hubungan antara 0,9, R-nya 0,95, berarti hubungan antara variabel ini kan tadi di contoh variabel X-nya ada 2, X1 dan X2. Nanti hubungan antara variabel X1 dan X2 jadi hubungan antara variabel X1 bersama-sama terhadap Y adalah positif karena tidak ada tanda negatif berarti dia positif hampir satu kan, berarti kita anggap positif sangat kuat. Itu cara bacanya. Nah, kalau misalnya
koefisien korelasi titik 915 artinya bacanya 0,195. Berarti hubungan antara variabel X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y adalah positif sama dengan kuat. Ingat, positif artinya kalau X1 dan X2 meningkat, Y juga meningkat. Nah, kalau X squared itu artinya R kuadrat. R squared itu sama dengan R pangkat 2. Di sini R pangkat 2 itu oke, masih ada yang bisa jawab? R pangkat 2 masih ada yang ingat? Kalau R koefisien korelasi, kalau R kuadrat itu koefisien. Halo? Sudah lupa? Nggak ada yang bisa? R kuadrat itu apa? Koefisien apa? Determinasi ya. Iya, benar. Jadi, terima kasih. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi. Oke, berarti itu sebenarnya kalau SPSS kita tinggal baca, jadi sebenarnya itu didapat dari 0,915 dipangkatkan 2. Nanti hasilnya kalau di tabel SPSS itu titik 836 berarti bacanya 0,836. Jadi materi yang untuk SPSS ini sebenarnya hanya kalian membaca tabel, hanya cara membaca tabel, jadi tidak terlalu sulit. Okay? Kemudian nanti ada, nah ini tadi kan ada sheet F, DF1 berarti ingat tabel F itu kan derajat kebebasannya ada derajat kebebasannya ada 2, derajat kebebasan pembilang dan derajat kebebasan penyebut. DF1 derajat kebebasan pembilang, DF2 derajat kebebasan penyebut. Jadi kalau mau lihat tabel, lihat DF1, DF2-nya berapa. Oke? Ini F change itu artinya F hitung. Nah, kalau mau melakukan uji hipotesis terhadap R, lihat sig F-nya. Nah, lihat F-nya itu titik 002. Oke? Jadi kalau kita melakukan uji koefisien korelasi tadi kan kita lihat di sini sig F lebih kecil dari alfa. Aturan keputusannya tolak K0 jika nilai sig F lebih kecil dari alfa. Nah, alfanya itu tergantung di SPSS-nya. Jadi kalau di sini saya ambil yang alfanya 0,05. Nah, 0,05 itu sig F-nya lebih kecil dari alfa. Di sini kita baca sig F itu sama dengan titik 002 itu artinya sama dengan 0,02. Oke, itu artinya ya. Nah, kalian bisa lihat kalau mau melakukan uji hipotesis, kita cukup lihat sig F-nya untuk uji hipotesis korelasi. Kemudian nanti di output SPSS ada tadi model summary yang di atas, yang ini. Oke, kemudian ada ANOVA. Untuk ANOVA nanti kalian bisa lihat. Nah, ANOVA sebenarnya untuk tabel ANOVA sama seperti persamaan regresi sederhana sebelum UTS, hanya kita tidak pakai manual, ini pakai SPSS. Inilah yang kita, kalau manualnya sum of square, DF mean square. Oke, ini SPSS-nya dapatlah 17,881. Ini sig-nya itu sama, lihat di model summary dengan ANOVA sig-nya sama.
Jadi untuk ANOVA, nah untuk cara membaca ANOVA itu sama dengan koefisien regresi sederhana. Yang regresi sama residual, kalau dijumlah totalnya 272, oke? Jadi kalau misalnya nanti misalnya ini yang ditanyakan 44,488 ditanyakan cara mencarinya dari mana? Berarti 272.000 dikurang 227.512 gitu caranya ya. Jadi nanti dapatnya 44,488. Nah, kemudian kalau misalnya ini yang ditanyakan, oke, berarti 7 ini berapa nilainya? Berarti 9 dikurang 2, dapatlah 7. Nah, sementara kalau untuk yang 9 ini masih ingat untuk yang 9 ini rumusnya yaitu N dikurang 1. Lihat yang materi regresi sederhana. Jadi sebenarnya sama ya kalau cara tabel ANOVA-nya. Ini besarnya N dikurang 1. Oke. Jadi banyak datanya 10, 9 datanya dari N kurang 1. Ini 2 itu banyaknya K. Kemudian mean square itu nanti 227 yang dapat 113 ini dari 227 dibagi itu dapatnya $227 512 Nah, DF-nya tadi 2 kan, berarti nanti dibagi 2, nanti dapatnya 113, 1.132, 756, 75, 75. Oke, jadi kalian bisa lihat materi sebelumnya yang regresi linear sederhana. Jadi untuk tabel ANOVA sama seperti regresi linear sederhana cara membaca tabelnya. Ini dapat 113.756 didapat dari 227
14.512 dibagi derajat kebebasannya, karena derajat kebebasannya 2 berarti 100 dibagi 2. Oke. Nah, untuk yang 6.355 berarti 44.000 dibagi 488, 44.488 dibagi 7, hasilnya dapat 6.355. Nah, untuk F hitung, berarti nanti dapatnya dari 113. Masih ingat ya? Nanti 113 756 nanti dibagi 6.300 nanti hasilnya menjadi 17.800. Oke, jadi itu cara mencari efisiennya kalau berdasarkan tabel. Kalau berdasarkan SPSS, jadi kita udah tinggal hitungnya. Jadi kalau misalnya nanti ditanyakan ada pertanyaan tabelnya yang ditutup tadi seperti saya sampaikan, misalnya hitungnya tidak diketahui, misalnya ini ditanyakan. Oke, nanti cara mencarinya dari mana? Oke, kalau misalnya ini lagi ditutup, misalnya ini tidak diketahui. Oke, ini yang diketahui kan berarti kita bisa cepat untuk yang pertanyaan yang ini berarti 44.488 dibagi 7 nanti dapat ya 6.355. Oke, nah untuk head hitung dapat dari 113.756 dibagi 6 dapat 17.899. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan tabelnya ditutup, caranya seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kalau menggunakan SPSS tampilannya seperti ini. Jadi dia banyak tampilannya, banyak tabelnya, tapi nanti lihat mana yang diperlukan. Nah, untuk ini lagi, oke. Mana tadi ya koefisien? Oh ya, ini lupa. Nah, untuk yang koefisien, saya di sini. Sorry. Oke. Nah, untuk membuat persamaan regresinya kita lihat tabel koefisien. Oke. Untuk membuat persamaan regresinya kita lihat tabel koefisien. Oke. Jadi dari sini kita bisa buat persamaan regresinya. Kalau ada tanda minus berarti pakai minus, kalau tanda plus berarti pakai plus. X1, X2 konstanta. Oke. Perhatikan ya, ini X1, X2 konstanta. Konstanta itu berarti A-nya. Kalau X2 berarti nanti B2, X1 berarti B1. Berarti nanti Y topi $3.919 itu tanda minus jadi min 0,466 0,466
466. Oh, itu X2 ya. Berarti kita X1-nya dulu. 2,2491 plus 2491 X1 dikurang 0,466 X. Jadi dari tabel koefisien kita bisa membuat persamaan regresinya. Nah, untuk tabel yang korelasi yang ini, oke. Berarti ini kalau yang korelasi tadi dia secara bersama-sama, yang R ini hubungan antara variabel X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y adalah positif sangat kuat. Tapi kalau mau hubungannya satu-satu, misalnya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, kalian lihat koefisien korelasinya. Di sini aja ya saya lihat. Oke, ini korelasi. Kalau korelasi terhadap diri sendiri itu satu. Jadi koefisien correlation, lihat di koefisien correlation. Kemudian korelasi X1 terhadap X1 dia, jadi kalau terhadap diri sendiri dia satu. Koefisien X1 terhadap X2 min 8,49. Artinya kalau minus, kalau X1-nya X1 X2-nya minus, berarti kalau yang salah satu meningkat, misalnya X1-nya meningkat, berarti X2-nya menurun. Oke. Itu kalau koefisien korelasi. Titik 849 berarti dia positif, negatif kuat. Oke. Nah, lihat kan kalau kalian perhatikan ini ya. Kalau kalian lihat koefisien korelasi X1 terhadap X2 sama dengan X2 terhadap X1, yaitu min 0,849. Ini ada titiknya, min titik 849. Mungkin kalau apa nggak terlalu jelas ya kalau di apa. Jadi artinya negatif, nah ini bisa jadikan min titik 849. Negatif berarti kalau X1 meningkat, X2 menurun, atau kebalikannya, X1 menurun, X2 yang meningkat. Nah, dia titik 849 berarti positif kuat. Untuk tahu koefisiennya lemah, kuat atau sangat kuat itu lihat di tabel regresi linear sederhana. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Oke, kemudian nanti selain tabel itu, kita lihat ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Diberikan keluaran regresi sebagai berikut, konstanta X1, X2. Oke. Oh, bentar, ada yang pakai. Nah, untuk ini sig F, ini sig F. Kalau dia di sini F hitung, kebetulan di sini kan
F change itu F itu ya, sama nilainya 17.899 di model summary, di ANOVA juga 17.899. Nah, untuk di model summary diberi keterangan stick F, berarti stick untuk F. Tapi kalau di ANOVA tidak ada keterangan, tapi lihat di sebelahnya karena dia F hitung berarti ini sticknya untuk stick F sama-sama 00 sama 0,002 atau 2/1000 ya. Kemudian, tapi kalau nilai stick F-nya itu tidak diberikan di sini, oke? Dia pakai komputerisasi. Nah, untuk uji hipotesis ini kalau ANOVA untuk uji korelasi pakai F hitung atau stick F, oke? Nah, untuk uji persamaan regresi ini korelasi. Nah, untuk uji persamaan regresi untuk minggu depan, nah, jadi materinya kalau bisa kalian baca, nanti ada uji global, ada uji parsial. Uji global berarti uji untuk global itu kan berarti semuanya. Jadi untuk yang X1, X2-nya apakah dia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap D. Tapi kalau misalnya untuk menguji satu-satu, karena X-nya lebih dari satu, dia uji parsial kalau nggak salah, pertama regresi sederhana juga sudah ada. Nah, dia kan pakai uji T. Nah, uji T berarti nanti kita lihat T-nya. Oke. Ini T. Jadi kalau untuk menguji koefisien korelasi X2, T-nya nilai T hitungnya min 0,459. Nah, SIG-nya lihat. Jadi kalau untuk SIG itu 1. Kalau untuk SIG itu 1. Aturannya hanya 1. Hanya ini aja. Kalau SIG-nya lebih kecil dari alfa berarti tolak Hanong. Mau SIG F, SIG T, atau hanya F dan T aja ya. Berarti kalau dia lebih kecil dari alfa dia tolak Hanong. Kalau lebih besar berarti terima Hanong. Jadi sebenarnya kalau untuk uji SPSS lebih mudah karena kita cukup lihat SIG-nya saja. Kalau mau pakai tabel, lihat tabel boleh, tapi lihat derajat kebebasannya. Nah, berarti kalau yang di sini derajat kebebasannya 2, square-nya 770, berarti MS-nya tinggal 77.902 dibagi 2. Oke. Nah, ini dapat cara menghitung ini kan semua titik-titik. Berarti untuk yang ini berarti 64. Berarti yang ini nanti 64 dikurang 2. Berarti nanti isinya jadi 2. Nah, gitu. Oke, berarti ini nanti 66.600 dikurang 77.900. Nah, untuk dapat SS tadi SS dibagi derajat kebebasan. Nah, itu nanti yang regresi dibagi residual error. Oke, jadi sebenarnya kalau yang ini ada di tabelnya. Ini saya Oke, ini sampai sini ada pertanyaan? Bentar ya, laptopnya.
Saya klik SPSS, klik SPSS jadi lagi bekerja bentar ya. Oke, jadi materi untuk koefisien korelasi regresi berganda berarti X1, X-nya lebih dari 1. Saya fokusnya ke cara membaca tabel SPSS. Jadi minggu depan saya lanjutkan ya nanti cara membaca SPSS. Oke, bentar saya baru baca. Itu maksudnya bakal saya Oke, aplikasinya untuk statistik Excel bisa, tapi dia kurang lengkap. Oke, jadi Natalia, Excel bisa, tapi kurang lengkap. Jadi kalau SPSS itu berdasarkan namanya memang khusus untuk statistik. Nah, ya, saya untuk di materi minggu depan, benar. Ini. Nah, benar. Jadi untuk materi minggu depan kita belajar tentang SPSS. Nah, dia tampilannya seperti ini. Nah, SPSS itu singkatan dari Statistical Package for Social Sciences. Jadi memang khusus untuk program statistik saja, nggak ada program yang lain. Jadi khusus untuk statistik. Kalau Excel kan bisa untuk operasi matematik yang lain ya, tampilannya beda memang tergantung keperluan. Oke. Untuk SPSS karena waktunya masih ada ya saya coba klik. Nah ini modelnya, mudah-mudahan saya tunjukkan ya. Oke, kelihatan ya. Ini beda tampilannya di Oke. Nah, udah sama ya sama. Oke, udah sama ya. Nah, untuk SPSS itu dia nanti kalian bisa lihat yang kolom kolom pojok kiri bawah. Kiri bawah nanti ada tulisan data view, variable view. Data view itu artinya tampilan data. Jadi kita ingin input data nanti di sini. Kalau variable view kita memberi judul kolom. Jadi sebelum ke data view kita harus ke variable view. Oke, ini variable view. Nah, kita ke variable view. Ada tulisan name, type. Oke, name itu berarti judul kolom. Misalnya kita ambil data yang ini ya. Entah saya ambil data contoh yang tadi data
Oke, untuk yang ini, yang di apa ya, yang di contoh soal ada X1, X2 dan Y. Oke, misalnya kita tulis n-nya Y. Oke, kemudian di sini misalnya X1, kemudian X2. Kita belum bisa belum masukkan data, jadi ini masih judul kolom Y, X1, X2. Nah, tipenya apa? Kita angkat numerik semua. Oke, numerik. Kemudian ini lebar, berarti nanti lebar kolomnya. Lebar kolomnya memasukkan berapa angka, misalnya 8 angka, berarti 8 kalau sama seperti Excel ini nanti mau ditambah jadi 9, 10, kalau tetap 8. Oke. Jadi memang kalau dia beda penggunaan SPSS dengan Excel-nya hanya di kegunaannya. Jadi kalau SPSS memang khusus statistik. Kalau di Excel kan kita selain untuk perhitungan bisa juga untuk statistik, tapi lebih lengkap yang di SPSS. Nanti saya jelaskan ya. Nah, untuk label, kalau label misalnya tabelnya ini kita mau kasih keterangan misalnya jumlah penjualan, kita pakai tulis di label. Misalnya X1 ini misalnya hasil produksi, X2 misalnya apa gitu ya. Jadi di label ditulis, nanti tampilannya bukan Y X1, X2, tapi tampilannya berdasarkan label. Oke. Kemudian nanti kalau values itu dia untuk di parametric, nanti kita kan belajar statistik parametric ini kita lakukan. Nah, di measure ini ukurannya ada 3 pilihan, skala, ordinal, atau nominal. Oke. Data skala, data ordinal atau nominal lihat di pertemuan statistik 1 semester lalu ya. Nah, tapi kita gunanya yang skala. Oke, semua skala. Oke. Setelah variabel Q, jadi variabel Q ini gunanya untuk mengatur tampilan kolomnya, apakah datanya berupa, kalau misal ini kan tipenya numerik. Oke, kalau misalnya tipenya bukan numerik, tinggal klik. Nanti kan di pojok sini ada titik 3. Nah, bisa dia ada pilihannya. Mau pakai koma, pakai titik, pakai atau untuk tanggal dan seterusnya. Oke, tapi kita numerik saja. Jadi ada titik 3, klik titik 3-nya nanti ada tampilan yang diinginkan. Kita belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi Y, X1, X2, nah nanti tampil yang di sini. Perhatikan ya judul kolomnya. Jadi kalau variabel Q kita menentukan Y untuk menentukan judul kolom. Nah, nanti kita klik kiri bawah, klik data view. Nah, lihat judul kolomnya sudah ada Y, X1, X2. Nah, yang lain tulisannya karena kita hanya 3 kolom yang kita kasih nama, yang lain hanya tulisannya variabel-variabel. Nah, data yang kita masukkan ini yang di Y sini. Y itu angkanya berapa, X1 angkanya berapa, X2 angkanya berapa. Oke? Jadi itu nanti kita masukkan angkanya. Nah, setelah dimasukkan angkanya, kita kan mau menghitung. Kita untuk yang lain-lainnya kita nanti kalau kalian yang tahu bisa belajar sendiri. Kita ke analis. Analis itu menghitung perhitungannya. Nah, tadi yang seperti Debbie Natalia tanya, kenapa nggak pakai Excel? Kalau Excel itu lebih sedikit katanya yang bisa diberikan, oke? Nah, kalau untuk analis khusus statistik banyak, tergantung kita mau pakai apa, oke? Deskriptif statistik itu nanti kalau ada frekuensi, ada deskriptif dan lain-lainnya. Ini untuk kalau statistik misalnya mau tahu rata-rata, ada pilihannya nanti. Coba ya saya klik.
Jadi nanti ada mau tahu rata-rata, standar deviasi, banyak data, nah itu di deskriptif, oke. Nah kita berdasarkan pelajaran kita, compare means itu uji analisa yang kita kemarin pelajari, oke. Uji rata-rata, compare means itu uji rata-rata, ini uji rata-rata berarti yang one sample t-test itu berarti yang uji T, kemudian independen kan ada uji T bebas, ada yang tidak. Ini uji T yang variabel bebas, ini yang variabel tidak bebas, ini yang one way alpha. Kemudian kita hanya kalau SPSS untuk kalian yang kita pelajari adalah regresi. Nah, regresi juga pilihannya banyak. Oke, regresi juga pilihannya banyak. Nah, tapi yang berdasarkan yang kita pelajari nanti kita ambil yang linear. Oke. Nah, yang linear itu nanti ada berdasarkan data yang ada, nanti kita tinggal pilih kita mau yang mana. Inilah tampilannya kira-kira. Oke. Jadi di statistik mungkin ada, tapi kadang tidak terlalu tidak terlalu perhitungannya tidak terlalu bagus lah kalau dibandingkan dengan SPS itu. Nah ini karena belum ada datanya jadi tidak bisa dilakukan perhitungan. Jadi minggu depan kita belajar tentang yang tentang perhitungan. Oh ini kebetulan ada. Oke. Ini X numerik nilai tes prestasi scale. Oke, ini kebetulan ada ya. Nah ini X-nya, ini Y-nya. Nah perhatikan X-nya itu di label kita kasih nama nilai tes, yaitu kita namakan prestasi. Oke, ini aja deh kita klik. Kebetulan ada. Data view, nah inilah datanya. Tapi dia regresi linear sederhana ya. Hanya ada X dan Y. Nah analyze, kita ke regression. Terus di regression kita pilih linear. Oh nggak tampil ya sama kalian ya? Bentar ya. Oke. Jadi ini variabel, bentar ya saya lihat. Tampil nggak sama kalian? Oke, tampil ya. Jadi kalau SPSS ini kebetulan ada yang ini. Ini ada, tadi kan X1, X2 saya ambil XY saja. X nilai tes, Y prestasi. Tadi hanya untuk mendiri judul kolom XY. Nah, ini datanya sudah saya masukkan. Kalau mau analyze, ini regresi linear sederhana dulu ya. Ini X-nya hanya satu. Analyze, nanti regression, linear. Nah, dependent itu variabel bebas. Jadi, jangan klik nilai tes yang X, tapi prestasi. Dependent. Nah, independent itu baru yang X. Oke. Kemudian nanti pilih yang lain kita abaikan. Statistik, misalnya kalian confidence intervalnya 95%, oke. Nah kalian tinggal pilih apa yang mau ditampilkan, misalnya deskriptif, oke. Saya pilih sedikit dulu ya. Kemudian tampilkan. Nah inilah tampilan deskriptif ada. Coba saya lihat dulu. Kalian ada tampilannya nggak? Oops, nggak ada ya. Bentar ya. Harus bisa satu-satu berarti ya. Nah, nanti kalau sudah klik analyze, inilah tampilannya. Analyze regression. Ini tampilannya, ada deskriptif. Jadi hanya deskriptif ini gunanya untuk mengetahui rata-rata dan standar deviasi serta banyak data. Korelasi itu, nah inilah korelasinya antara prestasi dengan nilai tes. Kalau prestasi dengan prestasi pasti satu, prestasi dengan nilai tes min titik 255.
Oke, berarti korelasinya negatif. Artinya kalau nilai tesnya meningkat, prestasinya menurun. Oke, itu berdasarkan data ya, jangan berdasarkan apa, ini kan berdasarkan data. Kemudian ini model summary. Dari model summary kita tahu R koefisien korelasi dan R square koefisien determinasi. Kemudian dari ANOVA kita tahu X hitung dan stick F-nya. Stick F-nya besar nih, titik 0,449. Berarti dia lebih besar. Berarti kalau berdasarkan ini 0,449 tadi kan koefisien korelasinya alfanya kita 0,05. Nah, karena lebih besar dari alfa, sig F-nya lebih besar dari alfa, berarti dia antara nilai X dan Y, antara nilai tes dan prestasi tidak ada hubungan karena sig-nya lebih besar. Itu artinya koefisien korelasi tidak berhubungan. Kemudian di koefisien nanti di tabel koefisien kalian bisa buat persamaan regresinya di kolom B, persamaan regresi. Kemudian untuk batas atas, batas bawah di lower bound dan upper bound. Oke. Untuk uji hipotesis koefisien persamaan regresinya untuk menguji hipotesis A dan B1 itu di skip T-nya, karena tabel T ini T hitung, tapi kita lihat stick-nya aja, jadi aturannya hanya satu. Lebih mudah kalau lihat tabel, karena aturannya hanya lihat stick. Jika stick-nya lebih besar dari alfa, berarti kalau ditolak. Oke, ini kebetulan yang saya minta hanya sedikit, berarti hanya 1, 2, 3, 4, 5 nya, jadi hanya 6 aja tabel. Tapi kalau minggu depan kita belajar yang berganda, nanti kita ada gambar-gambar yang lainnya bisa kita tambahkan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi memang untuk koefisien regresi berganda ada yang manual, ada yang SPSS, tapi saya tekankannya yang di SPSS saja. Cara membaca tabelnya memang untuk SPSS ada ada yang aplikasi gratisnya setahu saya. Oke. Kalau kita offline sih biasanya kita ke lab sekali, oke. Tapi sebaiknya di download, tapi tidak wajib ya, tidak wajib karena sebenarnya materi kita hanya cara membaca data. Hanya kalau untuk skripsi nanti kalian wajib tahu. Jadi minggu depan memang cara membaca datanya, tapi kita belajar juga cara menginput data. Jadi minggu depan tetap kita belajar cara membuat cara memasukkan data di SPSS, kemudian kita menganalisa. Oke. Untuk downloadnya seperti saya sampaikan tidak wajib, tapi kalau untuk kalian skripsi kalian nanti untuk mengembangkan analisis memang harus tahu. Salah satunya SPSS. Kalau kalian mau pakai aplikasi yang lain itu tidak masalah ya. Tapi untuk materi statistik yang kita pelajari adalah SPSS. Oke. Tadi seperti saya sampaikan materi diskusi forum nanti ada session 2. Session 2 itu cara membaca tabel SPSS. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi cara membaca tabel SPSS. Minggu depan kita lanjutkan cara membaca tabel SPSS, tapi juga melakukan uji analisa, regresi dan korelasi. Oke, minggu depan kita lanjutkan dengan uji analisa menggunakan SPSS dan membaca tabel SPSS dan melakukan uji analisa. Itu materi minggu depan. Kalau materi sudah ada di portal, semuanya tinggal baca. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti ada sesi 2 cara membaca tabel. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Selamat siang.